Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak selalu sehat dan bahagia ya. Jangan lupa anak-anak menaati protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19. 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Anak-anak, sebelum belajar jangan lupa untuk sarapan ya, agar lebih bersemangat dan bertenaga. Jangan lupa juga sebelum belajar kita harus berdoa agar ilmu yang kita dapatkan lebih bermanfaat dan lebih berkah. Ayo kita sama-sama berdoa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak kelas 4, hari ini kita akan belajar tema 3, peduli makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pertemuan 2. Ayo, bukunya disiapkan, alat tulisnya disiapkan ya. Walaupun belajar dari rumah, harus tetap semangat. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu anak-anak dapat menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang ketika memanfaatkan tumbuhan. Anak-anak dapat mengidentifikasikan ciri-ciri pertanyaan yang baik, dan anak-anak dapat menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatannya sumber daya alam di lingkungan sekitar. Sudah siap belajar ya anak-anak? Sudah semangat ya? Agar tambah semangat, ayo kita tepuk PPK ya. Anak-anak di rumah bisa mengikuti Bu Guru. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. PPK, jos jos jos. Anak-anak coba perhatikan gambar di samping ibu. Gambar apakah itu ya anak-anak? Iya betul, gambar tanaman. Apa sih manfaat tanaman bagi manusia? Manfaat tanaman bagi manusia itu sangat banyak anak-anak. Tanaman itu menghasilkan oksigen yang baik untuk dihirup oleh manusia. Lalu khasiat-khasiat tanaman juga sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, anak-anak coba perhatikan lagi gambar di samping ibu. Gambar apa itu anak-anak? Iya betul, gambar anak perempuan sedang menyirami tanaman. Di samping ibu ada bacaan tentang Lani dan adiknya. Lani dan adiknya memiliki tanaman, sama-sama memiliki tanaman. Lani sangat rajin dalam merawat tanamannya. Ia sering menyiram tanaman setiap hari, pagi dan sore hari. Sedangkan adiknya Lani selalu lupa. Dia lebih suka menonton TV dan bermain. Tumbuhan Lani tumbuh dengan subur karena selalu diberi pupuk seminggu sekali. Sedangkan tanaman yang ditanam oleh adik Lani hampir layu, bahkan hampir mati anak-anak. Anak-anak, tanaman itu sangat penting bagi kehidupan manusia anak-anak. Manusia itu memiliki hak dan kewajiban terhadap tumbuhan atau tanaman. Hak manusia terhadap tumbuhan yaitu manusia dapat memanfaatkan khasiat tumbuhan, seperti manusia dapat memakan
buah-buahan, sayur-sayuran yang bergizi, yang memiliki vitamin yang banyak sekali. Lalu manusia dapat menghirup oksigen dengan baik. Nah, itu adalah hak manusia terhadap tumbuhan. Sedangkan kewajiban manusia terhadap tumbuhannya itu menjaga, melestarikan, merawat tanaman dengan baik anak-anak, seperti menyirami tiap hari, pagi dan sore hari, memberikan pupuk kepada tanaman agar tumbuh dengan subur, dan banyak sekali contohnya. Nah, anak-anak, apakah anak-anak pernah bertanya dengan orang tua, adik, kakak, atau ibu guru? Atau anak-anak pernah membuat pertanyaan? Jadi, anak-anak saat membuat pertanyaan, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Terdapat syarat-syarat pertanyaan yang baik. Nah, di samping ibu ada gambar kriteria pertanyaan yang baik. Ada 7 kriteria atau syarat-syarat pertanyaan yang baik. Pertama, sesuai topik. Maksud sesuai topik yaitu saat kita membuat pertanyaan harus sesuai dengan temanya. Yang kedua, jawabannya bukan iya atau tidak. Pertanyaan yang baik itu jawabannya jawaban panjang anak-anak. Tiga, menggali lebih banyak informasi. Pertanyaan yang baik harus menggali lebih banyak informasi anak-anak, bukan hanya jawaban yang pendek. Yang keempat, diawali dengan 5W 1H atau adik simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 5. Pertanyaan tepat sasaran. Lalu yang keenam, bahasa yang benar. Pertanyaan yang baik yaitu menggunakan bahasa yang benar, bahasa yang baik, bahasa yang baku, bahasa yang sopan. Terakhir, antar pertanyaan berkesinambungan. Maksudnya adalah antar pertanyaan itu saling berhubungan anak-anak. Anak-anak saat membuat pertanyaan harus memenuhi syarat-syarat tersebut, harus memenuhi kriteria yang tadi dijelaskan oleh ibu guru. Dan jangan lupa saat membuat pertanyaan harus menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang sopan, dan bahasa yang baku, bahasa Indonesia. Anak-anak, coba perhatikan gambar di samping ibu. Ya, ada gambar tanaman padi dan tanaman teh. Apakah anak-anak di rumah pernah melihat tanaman padi dan tanaman teh? Jadi, anak-anak, tanaman padi itu tumbuh di daerah dataran rendah, seperti di daerah kita, dan memiliki suhu yang panas. Sedangkan tanaman teh itu tumbuh di daerah pegunungan atau daerah dataran tinggi yang memiliki curah hujan yang tinggi. Anak-anak, coba perhatikan gambar di samping ibu. Di samping ibu terdapat bacaan tentang tanaman padi dan tanaman teh. Jadi anak-anak, tanaman padi dengan tanaman teh itu memiliki tempat yang berbeda untuk tumbuh. Tanaman padi tidak bisa tumbuh di daerah pegunungan. Sebaliknya, tanaman teh juga tidak bisa tumbuh di daerah yang suhunya panas. Jadi, setiap tanaman itu memiliki tempat pertumbuhan atau tempat yang berbeda untuk tumbuh ya anak-anak. Jadi tidak semua tanaman bisa tumbuh di daerah yang panas, dan sebaliknya tidak semua tanaman bisa tumbuh di daerah yang sejuk atau
dingin. Jadi, anak-anak, kondisi dan karakteristik alam yang berbeda itu mempengaruhi jenis tumbuhan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Seperti bacaan tadi, tanaman padi dan tanaman teh juga memiliki tempat yang berbeda untuk tumbuh. Bagaimana anak-anak? Semoga paham dengan penjelasan ibu ya. Pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai manusia harus melaksanakan hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Hak kita terhadap tumbuhan yaitu kita secara bebas dapat memakan atau menggunakan khasiat-khasiat tanaman. Kita dapat makan sayur-sayuran dan buah-buahan, dan kita dapat menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Nah, sedangkan kewajiban kita yaitu merawat tanaman, menyirami setiap hari, dan bila mungkin memberikan pupuk seminggu sekali agar tanaman yang kita tanam menjadi subur. Lalu, kita belajar tentang pertanyaan yang baik. Ciri-ciri pertanyaan yang baik. Ada 7 pertanyaan yang baik. Lalu yang ketiga, kita belajar bahwa semua tanaman tidak bisa tumbuh di daerah yang sama. Seperti bacaan tanaman padi dengan tanaman teh. Tanaman padi tumbuh di daerah yang bercuaca panas, tumbuh di daerah dataran rendah. Sedangkan tanaman teh tumbuh di daerah yang bercuaca dingin, sejuk, dan tumbuh di daerah pegunungan atau dataran tinggi. Jadi, jenis tanaman yang berbeda itu mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh. Anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran berikutnya, anak-anak harus lebih semangat ya. Anak-anak baik, anak-anak pintar, walaupun belajar dari rumah, harus lebih bersemangat, harus rajin ya belajarnya. Ibu cukupkan ya anak-anak. Terima kasih. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.